Assalamualaikum semuanya. Welcome to YouTube channel Goy Elektro. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa nih klik tombol subscribe di bawah, like dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Goy Elektro. Semoga bermanfaat. Cekidot guys. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial memperbaiki speaker aktif ya bermerek Polytron seperti ini, sahabat semua. Ya, hanya satu speaker dan satu buah tweeter. Ya, kerusakannya seperti ini, langsung saja kita colokin ke listrik ya. Ya, suaranya seperti itu teman-teman ya. Cit begitu ya. Apa ini ya? Nah, ini dia kalau dari kedengarannya sepertinya ada yang short, ada beban berat ya. Ya, tanpa menunggu lama langsung saja kita bongkar teman-teman ya. Kita bongkar. Nah, sekarang sudah dibongkar, mari kita cek satu persatu teman-teman. Kita cari komponen mana yang short ya. Nah, seperti ini teman-teman rangkaiannya. Jika dilihat ini sepertinya kerusakannya ada pada output pengeluaran setelah tegangan primer ya. Kemungkinan kerusakannya di bagian sekundernya. Sekarang kita coba ukur tegangan ya di skala 50 volt ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita ukur tegangan outputnya ya, outputnya ya di sini. Kita colokin saja ke listrik ya. Ya, coba kita ukur di bagian dioda. Ini sudah saya colokin ke listrik, apakah ada tegangan di elko ya, tegangan CT diodanya. Oke, ternyata jarum tidak bergerak sama sekali. Ini menandakan ada beban berat setelah pengeluaran elko teman-teman ya. Sekarang kita telusuri ya satu persatu. Oke, baik teman, jadi yang perlu kita cari adalah tegangan yang menyebabkan drop ya. Jadi untuk yang seperti ini kita harus cut satu persatu untuk menemukan penyebab yang membuat tegangan drop di sekundernya. Yang kali ini ya, speaker ini menggunakan IC suara ini teman ya, sepertinya TDA ya, bukannya TIP. Biasanya menggunakan TIP, tapi kali ini TDA. Coba kita lepaskan terlebih dahulu pada pin kaki IC TDA nya. Apakah memang disebabkan oleh IC TDA itu yang rusak? Karena ini menggunakan dua IC ya, kanan dan kiri. Untuk TP nya saya belum melihat karena posisinya masih tertutup ya. Agak sedikit sulit melihatnya karena belum terlepas dari heatsinknya. Oke, seperti itu. Yang ini yang bagian kaki ini ya, yang R nya dulu, yang ini L. Kita lepas satu persatu dulu teman-teman ya, biar agak lebih jelas. Nih saya perlihatkan seperti ini pendinginnya. Nah, setelah kakinya udah kita lepas ya yang sebelah, maka kita coba kembali colokin ke listrik. Nah, kita ukur kembali tegangan yang di elko ya, masih di skala 50 volt. Teman-teman bisa lihat berapa tegangan yang hadir. Masih tak ada tegangan, masih sama, masih short teman-teman.
masih short. Sekarang yang sebelahnya lagi kita open lagi kakinya seperti ini. Kita coba open lagi. Oke, sudah kita open. Kita ukur lagi, masih di skala 50 volt. Maaf temennya, ini agak lari-lari ini posisinya. Oke ya, terlihat teman-teman ya. Kita colokin kembali. Sekarang kita ukur lagi di elko ya, elko-nya di sini dengan dioda ini pengeluarannya. Nah, ternyata ada tegangannya teman-temannya itu 15 volt ya. Teman-teman bisa lihat di skala 50 volt ya, dia terukur sekitar 15 volt. Yang elko satunya lagi kita ukur juga. Nah, tegangannya langsung naik 15 volt CT. Jadi kemungkinan besar disebabkan oleh IC yang sebelah ini ya, yang sebelah L ya. Karena tadi kita cut di bagian R nya masih menimbulkan short, kemungkinan yang di bagian R ini IC nya masih bagus. Jadi perlu kita coba untuk mensolder kembali, kita sambung kembali teman-teman, seperti ini. Oke, sekarang kita colokin lagi apakah tegangannya masih drop. Kita colokin lagi ya, sambil kita ukur. Apakah tegangannya masih drop. Nah, ternyata tegangannya hadir teman-teman, nggak drop. Jadi kerusakan disebabkan IC yang sebelah sini ya, yang L ya. Dan posisi speakernya ini pun sudah nyala ya. Tulisan standby-nya ini udah nyala. Tadi sebelumnya tidak nyala sama sekali. Sekarang kita coba tekan powernya ya, kita tekan. Mari kita lihat bersama. Kan posisi langsung nyala ya teman-teman ya, tuh langsung on ya. Berarti ini kalau dinyalakan hanya speaker yang R saja yang nyala, karena yang L nya short teman-teman ya, yang L nya short. Sekarang kita ganti ya, IC nya kita lepas, kita lihat menggunakan tipe apa, karena selama ini tadi saya belum melihat ya menggunakan tipenya apa. Memang puncak masalahnya ya dari IC ini yang membuat tegangan short drop, dia yang menyebabkannya. Oke, kita lepaskan menggunakan TDA 2050 teman-teman ya, ini ya serinya TDA 2050. Kita coba langsung ganti, kebetulan masih ada ya, masih ada spare partnya saya. Ini masih ada 3 buah. Teman-teman, kita coba ganti. Oke, langsung saja kita solder teman-teman. Oke, baik. Kemudian kita tes ya, kita uji kembali.
Kita colokin ke listrik. Oke, suaranya senyap, nggak ada bunyi menciut lagi ya. Posisi nyala. Sekarang kita tekan on. Oke ya, ini udah nyala. Sudah nyala teman-teman ya. Jadi kerusakannya ada pada sebuah IC TDA ini saja teman-teman, ternyata ya. Waduh, ternyata begitu doang rusaknya. Ya, ini suaranya sudah muncul teman-teman ya. Tidak perlu kita tes dengan audio ya, kita tekan saja di bagian inputnya ini ya. Ini aja sudah mengeluarkan suara desis ya, seperti ini. Ya, itu menandakan ini sudah berfungsi ya. Ya, power ampenya sudah berfungsi. Ya, saya rasa tutorial singkat ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya. Bagi teman yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video saya terbaru berikutnya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.